Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan apa belum tadi pagi? Sudah. Sudah mandi apa belum tadi pagi? Sudah. Sudah sarapan, sudah mandi, sudah berpakaian rapi. Dan pada pagi hari ini anak-anak semua sudah siap mengikuti pembelajaran apa belum? Sudah. Kalau sudah, baiklah. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya Mas Hafiz, silakan teman-temannya untuk dipimpin dalam berdoa. Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengecek tentang kebersihan, baik kebersihan pakaian kamu, kebersihan badan kamu, dan juga kebersihan ruang kelas ini. Sudah bersih apa belum ruang kelasnya? Coba dicek. Kanan kiri kamu, depan kamu, belakang kamu, ada sampah apa tidak? Tidak ada? Tidak ada, berarti ruangannya sudah bersih. Ya. Kemudian tolong untuk mengikuti pembelajaran ini, kamu duduknya yang rapi ya. Yang tertib. Perhatikan, jangan ada yang pulau sendiri. Siap? Mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap semua? Terima kasih anak-anak semua. Kemudian tolong dipersiapkan buku paketnya, buku tulisnya, dan juga alat-alat tulisnya, supaya dalam pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Silakan bukunya untuk dikeluarkan semua. Sudah? Baiklah. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu temanya tentang bersih itu sehat. Akan tetapi sebelum gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik ya. Sudah sarapan apa belum tadi pagi? Sudah mandi apa belum tadi pagi? Baik ya. Sudah sarapan, sudah mandi, sudah berpakaian rapi. Dan pada pagi hari ini siap apa tidak dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Ya, baiklah.
Ya. Itulah anak-anakku semua, sebelum pembelajaran ini Pak Guru mulai, Pak Guru akan absen dulu ya. Nomor 1 Agung Wicaksono. 2 Rizky Nur Hasan. 3 Abigail Hosi Alhiska. 4 Anggita Dewi. 5 Anisaul Husna. 6 Vika Makrifatul Asna. 7 Lukman Hafiz. 8 Solahuddin Wahid. 9 Surya Hadi Wijaya. 10 Zahra Naila Safira. Ya, ada semua ya. Tidak ada yang absen. Dilihat depan dan belakangnya ada sampah apa tidak? Kalau ada sampah nanti bisa diambil dan langsung dibuang di tempat sampah. Ya. Dan yang kedua tentang kerapian ya, tempat duduk. Mohon nanti dalam mengikuti pembelajaran ini kamu duduk dengan rapi, jangan ada yang bergurau sendiri, ya. Kamu harus memperhatikan tentang materi yang akan Pak Guru sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, ya. Dan untuk persiapan buku-bukunya, silakan disiapkan buku paketnya, buku paket PA kelas. Buku tulisnya sudah siap apa belum? Pada pagi hari ini untuk penyemangat kamu dalam belajar supaya belajarnya nanti tidak ngantuk, ya, tetap semangat dalam belajar. Akan kita nyanyi bersama-sama ya, yaitu judulnya di sini bersih, di sana bersih. Versi di sini senang, di sana senang. Sudah bisa menyanyi semua Pak? Belum? Sudah bisa semua? Ya, kalau belum ditirukan dulu ya. Lagu di sini bersih, di sana bersih. Yuk, coba ditirukan dulu. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Yuk, 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. Yuk, 1, 2, 3. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. Kita nyanyi bersama-sama kan? Lagu di sini bersih, di sana bersih. Sambil tepuk tangan ya. Lagu contohkan dulu. Di sini bersih. Yuk, 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana selalu bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 Terima kasih. Sudah senang apa tidak hari ini? Semangat ya? Semangat belajar. Baiklah. Untuk penyemangat kamu, silakan ditirukan dulu ya. Tepuk semangat dari Pak Guru nanti ditirukan semua. Tepuk semangat.
Semangat. Sudah bisa semua? Sudah. Bukan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi coba. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baiklah. Ya, semangat ya. Ya. Ya, semangat. Dan kamu tentunya sudah siap dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Terus, Pak Guru ingin bertanya tentang materi pembelajaran yang pada minggu lalu sudah Pak Guru ajarkan, yaitu berkaitan dengan materi wudhu. Masih ada yang ingat apa tidak materi pada minggu yang lalu? Masih? Materi tentang wudhu, baik itu rukun-rukun wudhu, syarat-syarat wudhu, syarat sunnah wudhu, dan lain sebagainya. Masih ingat semua ya? Dan kemarin hasil LKPD kamu berkaitan dengan materi wudhu, hasilnya bagus-bagus semua. Tidak ada yang di bawah KKM. KKM-nya 70, nilainya di atas 70 semua. Itu artinya pada materi yang minggu lalu itu kamu sudah banyak yang menguasai materi. Baiklah anak-anakku semua, untuk materi pada pagi hari ini yaitu ada hubungannya dengan materi pembelajaran pada minggu yang lalu, yaitu wudhu. Sekarang materi pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mengenal yaitu hidup. Ya, pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang materi bersih itu sehat. Kamu bisa melihat di layar, ya, yaitu tentang temanya bersih itu sehat. Coba dibaca bersama-sama. Bersih itu sehat. Ya. Bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Siapa yang suka kebersihan? Tunjuk jari. Bagus. Siapa yang suka hidup sehat? Tunjuk jari. Bagus semua ya. Tentunya kamu sebagai anak muslim harus suka kebersihan, harus suka kesehatan. Salah satu hadis yang menyebutkan tentang hidup bersih adalah an-nadhafatu minal iman. Coba diucapkan bersama-sama, dilafalkan bersama-sama. An-nadhafatu minal iman. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita sambungkan ya hadisnya dan artinya. Yuk 1, 2, 3. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, tentunya kita semua pasti suka akan kebersihan. Kita pasti suka akan kesehatan. Karena itu sudah menjadi fitrah dari semua manusia, bahwa setiap manusia, apalagi orang muslim, itu harus suka kebersihan dan kesehatan. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Coba dibaca Mas Hafiz, dibaca Mas Hafiz yang atas. Silakan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Ya, coba Mbak Vita, dibaca Mbak Vita. Yang atas. bersih artinya
artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Sekarang coba dilihat gambar yang ada di layar ini. Nah, ini gambar anak sedang melakukan apa, anak? Sedang apa? Sedang melakukan bersih. Di mana? Di dalam kelas atau di luar kelas? Di dalam kelas. Ada yang membawa apa ini? Semoceng atau sulap. Kemudian ada yang sedang menyapu lantai. Ada yang sedang mengangkat kursi untuk dipindahkan. Ini artinya menunjukkan bahwa gambar ini adalah aktivitas anak ketika sedang melakukan kebersihan. Ya, tadinya kelasnya kotor, banyak sampahnya, banyak debunya. Jika dibersihkan, baik itu disapu lantainya, dibersihkan meja kursinya dengan sulap, sehingga ruangan kelas yang tadinya kotor menjadi bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran, sehingga setelah dibersihkan maka ruang kelas ataupun di rumah kamu, misalnya kamu melakukan bersih-bersih di rumah yang tadinya kotor menjadi bersih. Dan yang kedua, suci artinya bebas dari najis. Ya, suci artinya terbebas dari najis. Anak-anakku semua, untuk yang kedua, coba dilihat ini yang bawah. Coba kita baca bersama-sama. Ada dua, ayo. Coba Mbak Anisaul baca yang bawah. Atas ada dua. Ya, bagus ya, sudah berani membaca, sudah bisa membaca. Mas Wahid, dibaca coba sambil belajar membaca. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Ya. Sekali lagi, anak perempuan sudah, anak laki-laki sudah, anak perempuan lagi. Mbak Zahra coba, hadas ada dua. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas ada berapa? Dua. Hadas ada dua. Yang pertama apa? Besar. Hadas besar. Yang kedua Hadas hadas kecil. kecil. Atau bisa dibalik, hadas kecil dulu, kemudian hadas Besar. Hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas Besar. ya. Dilanjutkan, silakan kamu bisa melihat di layar. Nah, hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Sekarang Pak Guru akan contohkan tentang contoh dari hadas kecil maupun contoh dari hadas besar. Pak Guru contohkan contoh dari hadas kecil dulu. Silakan Mas Surya dibaca dulu yang atas, hadas kecil. Ya coba. Hadas kecil contohnya buang air Terus atau air air seni tinja tinja. dan buang angin. Ya cukup. Kemudian dilanjutkan Mbak Anggita. Ini bawahnya. Menyebabkan batang mundur. Cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih, lalu
melakukan wudhu apa belum? Sudah. Berwudhu itu ketika akan melaksanakan sholat. Jadi kalau wudhunya sah, maka dalam melakukan sholat juga akan sah. Tapi kalau wudhunya batal, maka dalam melakukan sholat juga tidak akan sah sholatnya. Nah, ketika kamu sudah berwudhu, pernah berwudhu ya, Mas Agung ya? Sudah pernah melakukan wudhu apa belum? Pernah. Mbak Anggita sudah pernah melakukan wudhu? Sudah. Mas Rizky sudah pernah wudhu apa belum? Pasti pernah ya. Setiap anak muslim pasti pernah melakukan wudhu, karena dengan wudhu kita akan melaksanakan sholat. Tapi wudhu seseorang itu akan batal. Akan batal. Ketika apa? Nah, yang pertama buang air. Buang apa? Air. Buang air, bukan airnya dibuang, bukan. Agung bawa air terus dibuang, bukan itu maksudnya. Buang air artinya kencing. Siapa yang pernah kencing? Pasti pernah kencing semua ya? Ya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan pernah kencing semua. Ya. Kencingnya di mana biasanya? Di kamar mandi, di toilet. Jangan kencing sembarang. Nah, di pinggir jalan kok kencing saja, tidak boleh. Ya. Di depan masjid kencing tidak boleh. Di depan rumahnya orang kok langsung kencing saja, tidak boleh. Kencing itu harus di tempat yang tertutup, ya, toilet atau WC. Ketika Mas Agung sudah wudhu kok kencing, wudhunya batal apa tidak? Batal. Ketika sudah wudhu Mbak Zahra kok kencing, batal apa tidak? Ya. Ketika Mas Agung itu kencing, maka wudhunya. Ketika kamu sudah berwudhu, kemudian kamu kencing, maka wudhunya akan batal. Kemudian yang kedua, apa ini? Tinja. Buang tinja atau berak, ya. Ketika kamu sudah berwudhu, kemudian kamu kok buang air besar atau berak, maka wudhunya juga akan menjadi batal. Wudhunya akan menjadi batal. Biasanya kamu buang air besar di mana? Di mana? Di WC. Tidak boleh buang air besar sembarangan. Di pinggir jalan tidak boleh. Seperti ayam saja ya, di pinggir jalan dimanapun tempat buang air besar atau mengeluarkan kotoran tidak boleh. Sebagai seorang muslim kita harus membuang air besar atau berak di tempatnya, di tempat yang tertutup, bisa WC ataupun toilet. Ya, ketika kamu berwudu, Pak Guru ulangi, ketika kamu melakukan wudu kemudian buang air besar atau berak, maka wudunya akan menjadi batal. Ya, buang angin, kemudian buang air, kemudian baik buang air kecil maupun buang air besar itu termasuk hadas kecil. Apa namanya? Hadas kecil. Ya. Ketika kamu berhadas kecil, maka wudunya akan menjadi batal. Yuk sekarang kita melakukan tepuk semangat lagi biar kamu fokus lagi. Yuk tepuk semangat 1, 2, 3. Tepuk semangat.
fokus lagi ke materi pembelajaran. Ya, jadi hadas kecil bisa membatalkan wudhu. Contoh hadas kecil adalah buang air, baik itu air seni maupun tinja, dan juga buang angin, kentut. Ya, kentut, kamu kentut, maka wudhu kamu akan menjadi batal. Ya, kentutnya tidak boleh di sembarang tempat. Ya, pas rame-rame, pas lagi sepi-sepi kok kamu buang angin atau kentut, maka yang lain akan terganggu semua. Kemudian cara menghilangkannya yaitu dengan dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Nah, ini ya, supaya wudhu kamu menjadi sah kembali. Ketika kamu berhadas kecil, maka harus dicuci dengan air yang bersih. Ya, contohnya Mas Agung setelah kencing itu harus dicuci dengan bersih. Ya, jangan sampai kencing kok tidak cebok atau tidak dibersihkan kembali, maka akan menjadi najis. Ketika masih najis kok melakukan wudhu, maka wudhunya juga tidak akan sah. Kemudian buang air besar atau berak kok tidak dicuci, tidak cebok. Misalnya Zahra ini, di Zahra ya, ketika setelah buang air besar atau berak kok tidak dicuci dengan air yang bersih, maka ketika melakukan wudhu, wudhunya tidak sah karena masih mengandung najis. Ya, setelah dibersihkan, baik buang air kecil maupun buang air besar, kita bisa melakukan wudhu kembali. Wudhunya menjadi sah. Yang bawah sekarang dibaca lagi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Hadas besar mimpi basah bagi laki-laki dan air bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Sudah dibaca Mas Wahid, Nih, hadas besar contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan air bagi perempuan. ya cukup. Dilanjutkan cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Cukup ya. Hadas besar contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid atau nifas bagi perempuan. Jadi ketika anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah ataupun anak perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi dan juga nifas, maka wudhunya akan menjadi batal karena ini salah satu contoh dari hadas besar. Cara menghilangkannya bagaimana? Yaitu dengan cara mandi besar atau mandi junub. Paham ya? Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi besar atau mandi junub. Sampai di sini sudah paham semua Pak? Belum tentang materi yang Pak Guru ajarkan? Sudah paham semua?
Tidak. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya Tidak. tentang hadas kecil dan hadas besar. Mungkin ada yang kurang paham, ada yang belum paham. Silakan untuk bertanya. Ada apa tidak? Tidak. Ada apa tidak? Tidak. Ada. Berarti kamu sudah paham semua ya. Aku lanjutkan materinya. Nah, sekarang najis. Najis. Kita baca bersama-sama tentang najis. Najis adalah Najis adalah segala sesuatu yang dilarang orang oleh Islam yang boleh kepada seseorang Mas Hafiz dibaca secara berkesinambungan, nanti bergantian dengan teman yang lain. Najis adalah. Coba sekarang Mas Wahid baca. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ya cukup. Sekarang anak perempuan. Silakan Abigail. Seperti terkena jidat anjing, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Ya cukup. Tepuk tangan untuk teman-teman kami. Nah, sekarang Pak Guru terangkan tentang apa itu pengertian najis. Ada yang tahu apa tidak tentang pengertian najis? Ada yang tahu? Sekarang Pak Guru analogikan atau gambarkan tentang najis. Siapa yang pernah melihat kotoran ayam? Cari. Siapa yang pernah melihat tai cicak? Siapa yang pernah melihat kotoran manusia? Ya. Jadi yang Pak Guru contohkan tadi, baik itu kotoran ayam, baik itu tai cicak dan lain sebagainya, itu tergolong najis apa tidak? Najis. Tergolong najis. Sekarang pengertian najis itu apa? Najis. Nah ini ada keterangannya. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya orang untuk beribadah kepada Allah atau sholat. Ketika kamu akan melaksanakan sholat, badan kamu atau pakaian kamu terkena najis, atau juga tempat sholatnya itu terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Contohnya Mbak Zahra, ketika sedang melaksanakan sholat kok ada tai cicak di sajadahnya. Kemudian ketika sholat, Mbak Zahra badannya atau tubuhnya terkena kotoran cicak tadi, maka najis apa tidak kotoran cicak tadi? Najis. Ya, najis, maka harus segera dicuci supaya bersih kembali, supaya suci. Ya.
Jadi Pak Guru ulangi lagi bahwa najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah. Selain itu contoh dari najis, nih coba Mbak Una dibaca seperti jilatan anjing. Di tempat kamu ada anjing atau tidak? Tidak. Di rumah kamu memelihara anjing apa tidak? Tidak. Kamu pernah melihat anjing apa tidak? Pernah. Kamu melihat anjing. Itu air liurnya itu najis. Najisnya tergolong najis yang berat. Pada itu kamu jangan sampai terkena jilatan anjing karena air liurnya itu sudah najis, yaitu najis berat. Cara mencucinya pun harus dicuci sebanyak 7 kali. Misalnya Mas Agung terkena jilatan anjing, tubuhnya dijilat anjing, ini harus dicuci sampai 7 kali pakai air dan pakai pasir atau tanah sehingga najisnya hilang dari tubuh Mas Agung. Nah, kemudian kotoran atau tinja, baik itu kotoran hewan, kotoran manusia, itu tergolong najis. Ya, kalau kamu tertempel kotoran, baik itu kotoran burung misalnya ya, kotoran ayam, kotoran kerbau dan lain sebagainya, itu adalah contoh dari najis. Caranya yaitu harus dicuci sampai bersih, sampai hilang sehingga menjadi bersih dan suci kembali. Kemudian air seni kamu, air kencing itu juga tergolong najis. Ya, air seni atau urin ini tergolong najis. Supaya kamu terhindar dari najis, maka harus dicuci dengan yang bersih, yaitu dengan cara dibersihkan dengan air yang bersih sehingga najisnya hilang, ya, sehingga menjadi bersih dan suci kembali. Belum dilanjut. Anak-anakku semua, kan kita lanjutkan materinya tentang penggolongan najis, tentang penggolongan najis. Coba dibaca bersama-sama, yang kompak, yang semangat. Yuk, 1, 2, 3. Najis. Najis mukhafafah. Najis mutawasithah. Najis mughaladah. Coba ditirukan dulu. Najis digolongkan menjadi 3, yaitu satu, najis mukhafafah. 2, najis mutawasithah. 3, najis mughaladah. Siapa yang mengenal tentang penggolongan najis ini? Siapa yang sudah tahu tentang penggolongan najis ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kalau belum ada yang tahu, Pak Guru akan menerangkan tentang penggolongan najis. Najis digolongkan menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Apa anak-anak?
Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Yang kedua, najis mutawasithah. Najis mutawasithah itu apa? Najis mutawasithah adalah najis yang sedang. Apa? Apa anak-anak? Najis yang sedang. Yang sedang. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat, yang tergolong berat. Apa anak-anak? Najis mughalladhah? Najis yang berat. Ya, sekarang bersama-sama. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Najis mutawasithah adalah najis yang sedang. Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Itu tentang penggolongan najis. Ya, tentang penggolongan najis. Sudah paham apa belum? Sudah paham apa belum tentang materi yang Pak Guru sampaikan sampai saat ini? Sudah? Sudah ya. Kemudian Pak Guru akan mengajari kamu tentang doa masuk WC dan doa keluar WC. Sudah hafal apa belum doa masuk WC? Belum. Doa keluar WC sudah hafal apa belum? Belum. Ya, kita akan belajar bersama-sama doa masuk WC. Ketika kita akan masuk WC, kita sebaiknya berdoa supaya terhindar dari godaan setan. Ya, ini coba ditirukan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Coba dibaca artinya, Mbak Vita. Baca artinya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Ya, balik tepuk tangan untuk Mbak Vita. Jadi kamu bisa baca dan hafalkan di rumah ya. Doa masuk WC. Guru ulangi lagi. Doa masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa masuk WC. Sekarang Pak Guru juga akan mengajari tentang bacaan doa keluar WC. Tadi itu doa masuk WC, sekarang doa keluar WC. Ya. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Coba ditirukan dulu ya. Ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Bersama-sama dari awal sampai akhir. Satu, dua, tiga. Ini doa
hafalan kita. Nah, artinya dibaca coba. Artinya dengan mengharap ampunanmu serta puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ika. Membaca ya. Sudah berani membaca. Sekarang coba kita ulangi lagi doa masuk WC dan doa keluar. Doa masuk WC dulu bersama-sama. Doa masuk WC. Doa masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika Sekarang doa keluar WC. doa Sama-sama. 1, 2, 3. Doa keluar WC. Anak-anak siap untuk menghafalkan di rumah? Siap. Siap? Siap. Apa mungkin ada yang sudah hafal doa masuk WC dan doa keluar WC? Sudah ada yang hafal? Kalau belum ada nanti bisa dibaca di rumah, kemudian sekalian dihafalkan di rumah kamu masing-masing. Karena ini masih ada kaitan dengan tema pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya, nah, baiklah anak-anakku semua, coba perhatikan semua dari materi yang dapat Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir, dapat Pak Guru simpulkan ya tentang materi pembelajaran yang sudah Pak Guru ajarkan dari awal tadi. Yang nomor 1 coba dibaca bersama-sama. Kebersihan ya, kesimpulan pertama, kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Yang nomor 2, Orang yang harus selalu suci atau bersih. Islam itu harus selalu suci dan Bersih. bersih. Nomor 3, Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Nomor 4 bersama-sama. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Nomor 5, Hadas berdua, hadas kecil dan hadas besar. hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas Besar. Kemudian nomor 6, Hadas kecil dapat dibedakan dengan hadas wudu. kecil dapat dibedakan dengan cara berwudu. Wudu. Yang terakhir nomor 7, Hadas kecil dapat dibedakan dengan orang mandi wajib atau mandi. ya, hadas besar dapat dibedakan dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Ya, mungkin itu kesimpulan yang dapat Pak Guru sampaikan tentang materi pembelajaran pada pagi. Silakan anak-anak semua untuk buku, baik buku paket maupun buku yang lain ataupun alat tulis yang lain bisa dimasukkan di dalam kelas, ya di dalam tas.
anak-anakku semua, coba perhatikan semua dari materi yang dapat Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir, dapat Pak Guru simpulkan ya tentang materi pembelajaran yang sudah Pak Guru ajarkan dari awal tadi. Yang nomor 1 coba dibaca bersama-sama. Kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Ya, kesimpulan pertama, kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Yang nomor 2, Orang yang harus selalu suci atau bersih. Islam itu harus selalu suci dan Bersih. Nomor 3, Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Nomor 4 bersama-sama. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Nomor 5, Hadas berdua, hadas kecil dan hadas besar. hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas Besar. Kemudian nomor 6, Hadas kecil dapat dibedakan dengan hadas wudu. kecil dapat dibedakan dengan cara berwudu. Wudu. Yang terakhir nomor 7, Hadas kecil dapat dibedakan dengan ya, hadas besar dapat silakan anak-anak semua untuk buku, baik buku paket maupun buku yang lain ataupun alat tulis yang lain bisa dimasukkan di dalam kelas. Ya, silakan Mas Hafiz untuk memimpin doa teman-temannya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Hafiz untuk memimpin doa teman-temannya. Di tempat duduk siap, berdoa